واضح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil تفضل يا alamin. أستاذ. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhwat al karimat. Kif halukum jami'an? خير الحمد لله يا شيخ. Alhamdulillah bi khair. كيف Ya, شيخ؟ alhamdulillah wa ana bi khair. Ya, di antara nikmatan yang harus kita syukuri ini teman-teman ya. Harus diulang-ulang, syukur itu bukan sekedar di lafaz, diomong aja, tapi dalam hati kita. Kekuatan yang di hati kita itu yang kita nggak bisa ukur. Nah, itu yang harus kita munculkan rasa syukur itu. Syukur apa? Syukur sekarang kita masih dikasih kesempatan bernafas. Syukur kita masih di atas agama Islam ketika kita bernafas saat ini. Syukur kita diberi kekhususan lagi, yaitu bukan hanya sekedar Islam dan masih hidup, tapi juga kenikmatan menuntut ilmu. Ini nggak bisa dirasakan oleh orang-orang yang lain. Karena sebagian orang menganggap ini bukan nikmat. Bagi mereka ini beban. Bagi mereka sebagian orang ini adalah beban. Antum ketika bisa hadir di sini walaupun online ya, berarti antum merasakan ini sebuah nikmat dan ini yang harus disyukuri teman-teman ya. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, setiap hari kita baca dalam surah Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang orang-orang yang kami beri nikmat. Hidayah disebut dengan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Hidayah itu adalah nikmat. Dan ketika kita tidak bisa merasakan hidayah ini sebagai nikmat, itu pertanyaan besar dalam hati kita. Seberapa banyak dosa yang kita lakukan sampai kita nggak merasakan ilmu itu adalah nikmat. Ini penting dulu diawali dengan hal ini ya teman-teman. Pola pikir kita, mindset kita harus diluruskan dari situ dulu. Sehingga apapun yang kita lakukan di sini tidak lagi menjadi beban. Tetapi menjadi sebuah kenikmatan yang terus kita ingin cari lagi, kejar lagi. Kita lanjut sekarang dengan Anwa'ul Bina, pertemuan yang ketiga ya. Dan kemungkinan pekan ini hanya satu kali, besok hari Ahad tidak ada. Besok hari Ahad kita tidak ada, karena saya harus ada mengisi acara. Nanti kita bahas acaranya sekilas di akhir ya. Khusus untuk akhwat, tapi sayangnya tidak ada yang untuk ikhwan ya. Baik, Anwa'ul Bina, macam-macam bina. Apa itu tentang bina? Nanti kita jelaskan apa itu bina. Kita langsung dulu kepada contoh-contoh berikut ini. Jelas ya, kita masuk kepada contoh-contoh berikut ini. Seperti biasa saya minta satu-satu orang yang mau mencoba untuk angkat tangan, klik tombol tangan ini ya, kalau mau mencoba berpartisipasi dan interaksi. Dan di sini akan saya tunjuk hanya baca 3-3 ya. Baik, sini Mas Bagas Sulistyo coba baca 3 contoh berikut. Yang lain bisa نعم perhatikan. أستاذ. Nah, الأمثلة الأول كم جوادا في الميدان. ya. الثاني بكم اشتريت ساعتك. الثالث كم تعد ولا تفي. Baik. Ada 3 buah contoh barusan dan ada kata yang terulang-ulang. Betul ya? Kira-kira kata apa yang terulang dari 3 contoh tadi? كم. Kam. 3 kali ada kata kam ya. Kam pertama yang ini, kam yang kedua ada bi sebelumnya, bikam. Yang ketiga, kam ta'idu wala tafi. Baik. Untuk artinya ada di sebelah kiri. Maidan itu diartikan alun-alun, tapi maidan sebenarnya artinya adalah lapangan, tempat yang luas ya. Mungkin bisa juga diartikan alun-alun. Dan mungkin asli arti nama kota Medan itu dari bahasa Arab Maidan. Maidan itu kan di bahasa kita juga bahasa Indonesia medan, medan pertempuran, tempat yang luas. Dalam bahasa Arab Maidan itu artinya tempat yang luas, lapangan dan terus kita lihat di sini kam terulang 3 kali. Baik, apa maksudnya? Nanti kita bahas ya. Dari segi arti koreksinya hanya di alun-alun itu saja. Kita lanjut dulu kepada 3 kata atau 3 contoh berikutnya. Mari, siapa yang siap untuk membaca klik tombol angkat tangan ya. Yang akhwat dulu. Ya, yang akhwat Sifa, silakan. Sini duluan. I'tadal jawu. I'tadalal jawu. Oke. Terus? Hal al-khamis hal i'tadal jawu. Oke, terus? Al-jawu qad i'tadala. Qad i'tadala. Ya. Qad i'tadala bacanya. Baik. Apa kira-kira di sini yang terulang? Kata apa? Dari 3 contoh barusan. Ada 3 ya? Al-jawu. Ada kata al-jawu terulang 3 kali. Al-jawu itu artinya udara
atau bisa diartikan juga cuaca. Cuaca. I'tadal itu sebenarnya bukan segar ya. Itu salah, koreksi sedikit untuk terjemahannya, lebih tepatnya apa? I'tadal, Normal, Ustaz. normal, seimbang. Normal, tidak panas, tidak dingin. Normal. Itu i'tadal artinya. I'tadal itu akar katanya ain, dal, lam, adl. Keadilan kalau dalam bahasa kita ya. Adil itu artinya tengah-tengah, tidak condong kanan atau kiri, tengah-tengah, seimbang. Baik, kita lanjut sekarang berikutnya. 3 contoh berikutnya ya. Coba dibaca di sini. Fikram, coba Fikram. Silakan. نعم أستاذ. السابع Ya, السابع ya. كيف حيث أنت. Mm, الثمانية سر إلى حيث شئت. Oke. التاسع تقيم حيث يطيب الهواء. Bukan yutibu harusnya ya. Itu salah, koreksi di bukunya yatibu harusnya. Kalau nggak percaya bisa dicek di sini. Seharusnya yatibu ini. Saya lihatkan yang di versi Arab ya. Yatibu, bukan yutibu. Yang udah punya bukunya dikoreksi. Baik. Kalau mau nyari buku yang seperti yang saya pakai ini, diketik aja di online shop. Apapun yang warna hijau, warna oranye, warna merah, online shopnya. Yang warna ungu, diketik di situ terjemah Nahwu Wadih. Nanti keluar seperti yang ini. Kayak gimana covernya? Bentar, saya kasih tunjuk covernya. Biar pada tahu ya. Yang kayak gini. Kenapa saya pilih ini? Karena dia layout, tata letaknya enak. Layoutnya aja yang bagus ya. Kalau terjemahnya masih ada salah-salah. Banyak juga salahnya ya. Kadang fatal. Tapi kalau secara layout ini bagus. Baik, kalau dari barusan di nomor 8, 9, dan 10, kita nggak menemukan kata yang terulang ya. Secara lafadz. Tapi ada secara makna. Kira-kira apa secara makna yang terulang? Coba kita lihat di arti sebelah kirinya. Apa yang terulang? Kan ada artinya di samping. Kamu, Ustaz. Kata Kamu. kamu. Terulang kata kamu, tempatmu, anta. Sebenarnya bukan ya tempatmu. Haitsu di situ dimaksud adalah tempat ya. Haitsu anta. Enggak apa-apa. Terus ada kata engkau. Engkau itu juga kamu. Maknanya ya, kita lihat dulu secara makna. Dan juga ada engkau juga di nomor 9. Nanti kita rinci ya teman-teman ya. Model belajar Nahwu Wadih ini kayak gini memang. Contoh. Terus nanti kita simpulkan. 10 sampai 12. Yang akhwat dulu. Yang akhwat. Mana akhwat yang siap? Siapa yang belum Ana, pernah Ustaz. ini? Coba Ana, Ustaz. Nain. Kan Nain? Kana amsi syadidal harri. Ya, terus? Zurtul ahrama amsi. Terus? Zahabtu amsi ilal qal'ati. Baik, apa persamaannya? Kata yang sama di 3 contoh barusan, apa? Kita temukan kata apa? Amsi. Amsi. Ada 3 kali ya, amsi ya. Amsi artinya kemarin. Amsi artinya kemarin. Kemarin secara khusus ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kemarin itu bisa artinya luas. Yang dulu-dulu juga disebut kemarin ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Ada yang nakiroh, ada yang ma'rifah. Nah ini buat faedah juga buat yang baru belajar ya. Ams itu artinya kemarin secara tepat yaitu 1 hari yang lalu. Ams ini 1 hari yang lalu. Tetapi kalau pakai alif lam, al-ams artinya apa? Kemarin Yang orang Jawa. dulu. Jadi di dalam bagian sudah belajar ma'rifah dan nakiroh, ams itu nakiroh tapi bermakna ma'rifah, tetapi al-ams itu ma'rifah tetapi bermakna nakiroh. Apa maksudnya itu? Bagi yang nggak tahu bingung ya. Ams itu kan nggak pakai alif lam. Nakiroh tapi maknanya khusus untuk 1 hari yang lalu. Tetapi kalau al-ams bentuknya ma'rifah tapi maknanya nakiroh, umum untuk semua hari-hari yang telah berlalu. Jadi ini unik di dalam bahasa Arab. Biasanya nakiroh bermakna nakiroh, ma'rifah bermakna ma'rifah. Di sini ditukar. Oke. Kalau bingung nggak apa-apa karena bukan materinya ya. Itu cuma sebagai tambahan ilmu. Baik, sebentar. Sini saya mau ngecek dulu. Tidak ada salah dari lafadz-lafadznya. Ams itu artinya kemarin. Di situ terulang 3 kali. Al-ahram itu ya piramid ya. Yang dimaksud dengan al-ahram adalah piramid.
Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah kita bahas contoh-contohnya ada 12, kita masuk pada pembahasan. Ustaz, Kita lihat. Afan tadi amsinya tulisannya benar atau salah, Ustaz? Betul, kayak gitu. Amsi Nggak seperti ada- itu ya. Nggak ada kepala hamzahnya gitu ya? Oh, harusnya ada kepala hamzah. Kebanyakan di buku ini memang ya banyak yang tidak ada kepala hamzahnya. Harusnya dikasih kepala hamzah ya. Hamzah qata ini. Ada kepalanya seperti itu. Tapi memang di buku ini banyak banget ya nggak pakai kepala hamzah, kayak anta di situ tadi juga nggak pakai, harusnya pakai, ila itu harusnya pakai. Masih banyak salah di buku ini, dan ini tulisan tangan ya teman-teman, bukan ketikan komputer itu tulisan Arabnya. Itu tulisan tangan asli. Baik, pembahasan. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa mabni itu adalah kata yang huruf akhirnya tetap. Ini pelajaran sebelumnya, episode kedua. Mabni itu adalah akhirannya, huruf akhirnya tetap. Tetap berarti tidak berubah-ubah ya. Dia disebut dengan mabni. Mabni itu dari kata bina. Jadi pelajaran kita kali ini mabni. Oke, mabni. Dia itu bendanya. Bina adalah peristiwanya. Saya ulangi lagi ya. Bina adalah peristiwanya. Kalau mabni adalah bendanya. Ini bahasa sederhananya ya buat teman-teman yang pemula ya. Ini bendanya disebut dengan mabni. Bina adalah peristiwanya. Maksudnya gimana? Berarti tadi kita belajar di judul macam-macam bina. Kita sedang belajar lanjutan pertemuan sebelumnya tentang mabni. Ada berapa macam mabni itu? Yang disebut di sini peristiwa bina itu ada berapa macam? Kita lanjut. Di sini kita ingin tahu keadaan yang tetap dari akhir yang mabni itu tadi. Contoh kita tadi belajar ada kata kam, i'tadala, dan haitsu. Oh, berarti tadi yang contoh 7 sampai 9 bukan kamu ya. Maaf, salah. Salah tunjuk. Yaitu ada kata yang terulang yaitu haitsu. Enggak ada yang ngeh juga ya tadi ya. Haitsu terulang 3 kali. Nomor 7, 8, dan 9. Baik, mari kita lihat barusan penjelasannya. Ada kata kam, ada kata i'tadala, ada kata haitsu, dan ada kata amsi. Berarti tadi bukan al-jawu yang dibahas, tapi yang dibahas adalah i'tadalanya. Kita koreksi juga catatan kita tadi. Yang sama bukan al-jawu, tetapi yang mau dibahas adalah kata i'tadala. Baik, kita lihat di contoh 1 sampai 3, kam terulang 3 kali. Di contoh nomor 4 sampai 6, i'tadala terulang 3 kali. 7 sampai 9 kata haitsu terulang 3 kali. Lalu contoh 10 sampai 12 amsi terulang 3 kali. Semuanya punya kesamaan yang sama. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Kondisi Tidak berubah. akhirnya tetap tidak berubah-ubah. Mari kita lihat di sini ya. Kam. Di contoh nomor 1 sampai 3 semuanya berakhiran apa? Kata kam. Sukun. Akhiran apa? Sukun. Sukun. Kam akhirannya sukun ya. Nomor 2 juga kam akhirannya sukun. Nomor 3 juga kam akhirannya sukun. Oke. Dalam posisi apapun, kalau antum sudah belajar nanti, oh ternyata di nomor 1 itu kamnya rofa. Yang nomor 2 kamnya jar. Yang ketiga kamnya adalah nasab. Tapi semuanya pakai tanda sukun. Kita lanjut. Nomor 4 sampai 6 kesamaannya apa? Sama-sama berakhiran i'tadala berakhiran fathah. Fathah. Oke. Kita lihat ya, akhirannya fathah semua, i'tadala. Semangat ya. I'tadala. Kita lanjut nomor 7 sampai 9. Akhirannya apa semua ini? Haitsu. Dhamma. Berakhiran Dhamma. dhamma. Mudah banget loh ya. Kalau secara i'rab dia itu harusnya ada yang rofa, harusnya ada yang nasab, harusnya ada yang jar, tapi di sini semuanya pakai tanda dhammah. Terus yang terakhir 10 sampai 12 punya kesamaan yaitu sama-sama berakhiran kasroh. Oh. Oke. Berarti lengkap semua ada ya? Semua syakal ada. Ada syakal sukun, ada syakal fathah, ada dhammah, ada kasroh. Kemarin sudah kita pelajari ya, ini bukan disebut harokat. Harokat itu cuma 3, fathah, dhammah, kasroh. Sukun itu bukan harokat, sukun itu syakal. Karena harokat artinya bergerak, sukun artinya diam. Diam bukan termasuk gerakan. Kita lanjut. Jadi kata-kata kam, i'tadala, haitsu, dan amsi, semuanya adalah disebut dengan mabni. Kenapa kok disebut mabni? Mabni itu artinya akhirannya tetap pada satu keadaan. Nggak berubah-ubah. Mabni kemarin kita jelaskan secara bahasa artinya dibangun.
Mabni artinya dibangun. Kalau dibangun, nggak geser, nggak pindah ya. Beda dengan gerobak. Kalau ada warung pakai gerobak, gerobaknya pindah-pindah ya. Geser sana, geser sini. Tapi kalau bangunan, warungnya berupa bangunan, bangunannya nggak pindah-pindah. Tetap di situ terus. Baik, kita lihat. Kam berakhiran sukun, tadi kita lihat, maka nanti akan disebut dengan mabni dengan sukun. Bahasa Arabnya nanti apa? Disebut dengan mabniyun alas sukun. Ini saya tandain dulu di sini yang di versi Arabnya ya. Perhatikan. Disebut dengan mabni alas sukun. Ingat bahasa Arabnya ya. Kalau kam disebut mabni alas sukun. Kalau i'tadala, berarti tinggal gimana kita bilang? Mabni alal Fath. mabni alal fathi. Teman-teman kalau lihat mabni itu gampang. Mabni itu gampang cara mendeteksinya. Jadi mabni itu tinggal dilihat akhirannya apa, sudah nanti kita sebut mabni ala tanda aslinya yang tanda akhirnya. I'tadala akhirannya apa? Fathah, maka kita bilang mabni alal fathi. Aitsu akhirannya apa? Dhammah, berarti kita bilang mabni ala dhammi. Baca ya. Amsi akhirannya apa? Kasrah, berarti dia mabni alal kasri. Simple. Kayak gitu ya, tinggal dilihat akhirannya. Nah, mungkin nanti tinggal masih masalah, Ustaz, gimana kita tahu ini mabni atau bukan? Nah, itu nanti kita bahas. Yang penting kita sudah tahu dulu, cara nanti kita menjelaskannya, dia adalah mabni ala sukun, mabni alal fathi, mabni ala dhammi, mabni alal kasri. Ini yang saya tandai dengan warna biru, itu adalah sebutannya di dalam ilmu nahwu. Ada yang mabni ala sukun, mabni alal fathi, mabni ala dhammi, mabni alal kasri. Ya, ada 4 ini ya. Ini dihafal. Yang ini dihafal teman-teman ya. Nggak ada di bahasa Arab itu, Ustadz, yang penting saya paham, nggak mau ngapal. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Separuhnya bahasa Arab itu hafalan, separuhnya ngafal. Jadi dalam Islam kita, cara belajarnya itu harus seimbang. 50% hafalan, 50% paham. Salah satu doang nggak bisa. Nggak akan bisa kalau cuma salah satu doang. Harus seimbang dua-duanya. Kita lanjut ya. Berikutnya kita lihat sekarang yang versi Arabnya dulu. Wa idza bahatha fi awakhiril kalimatil mabniyah lam najid halan ukhra ghair hadhihi al-halatil arba'. Akhirannya cuma ada 4 versi. Apa saja tadi? Sukun, fathah, dhammah, kasrah. Mudah ya? Kasrah. Mudah banget. Bahkan kalau kita ngajarin anak TPA, ngajar anak ngaji, bisa belajar ini ya. Karena gampang. Akhirnya sukun, fathah, dhammah, kasrah. Oke. Walaysat hunaka qawaid khassah. Enggak ada kaidah khusus. Tu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil mabniyah. Wa innamal madaru fi dzalika 'ala an-naqli min kutubil lughatil mawthuq biha. Enggak ada kaidah khusus untuk mengetahui kapan dia mabni pakai fathah atau dhammah atau kasrah atau sukun. Enggak ada kaidahnya. Dicatat. Tidak ada kaidah kita tahu dia itu pakai yang mana. Kan tadi belajar ada 4 jenis macam-macamnya. Ada sukun, ada fathah, dhammah, kasrah. Kita nggak tahu kaidahnya. Nggak ada kaidah sama sekali yang menjelaskan kapan pakai salah satu dari keempatnya. Terus dijelaskan apa katanya? Al-madar. Al-madar itu, madar itu bisa diartikan poros. Poros pusat putarannya ya. Nanti ujung-ujungnya, kita bilang gitu ya, kesimpulan utamanya nanti adalah dari mana kita bisa tahu ini mabni ala dhammi atau fathi atau kasri atau sukun, yaitu lihat kepada nukilan. Nakal itu nukilan riwayat bahasa Arab dari orang-orang terdahulu. Ngecek riwayat orang dulu gimana ngomongnya, masa jahiliyah atau di masa awal-awal Islam. Itu rujukannya, masa jahiliyah dan masa awal-awal Islam. Baru dilihat, oh iya, orang Arab bilang kayak gitu, berarti kita ikutin itu. Jadi ini masdarnya atau sumbernya adalah pendengaran. Simai. Namanya pendengaran, bukan simai tapi samai yang benar. Oh, Nah, yang benar pakai samai ya, kata guru kami Dr. Budiansyah, dosen di Libya. Yang benar bilangnya samai, bukan simai. Pendengaran, sumbernya pendengaran, maksudnya tergantung riwayat bunyinya apa.
Kalau kam tadi akhirannya sukun, ya udah berarti pegang dengan kaedah kam itu akhirannya sukun sesuai riwayat orang Arab terdahulu. Baik, kaedah ini hanya membantu. Sebentar lagi kita masuk pada kaedah. Kesimpulannya apa? Mari kita simpulkan contoh-contoh yang tadi kita baca. Al-ahwalul lati tulazimu awakhiral kalimatil mabniyati arba'. Kondisi akhir dari kata-kata yang mabni ada arba'. Arba' itu berapa? 4. Apa saja? Macam-macam bina, yaitu pertama as-sukun, kedua al-fath. Nggak bilang al-fathah ya, nggak pakai tak marbutoh ya, bilangnya al-fath. Al-fathu. Kenapa gitu? Emang orang-orang ilmu nahu menggunakan metode ini. Diingat, kalau bina pakainya al-fath, bukan al-fathah. Ad-dham yang ketiga, ad-dham, bukan ad-dhammah, kita bilang ad-dham. Ad-dhamm. Wal kasr yang keempat apa? Al-kasr. Kasr. Kasr. Baik. Untuk koreksi terjemahannya sebaiknya dinukil apa adanya seperti itu biar orang nggak salah. Baik. Gitu ya. Jadi ada 4 macam bina. Dihafalkan itu 4-4-nya. Terus kita lanjut. Al-kalimatul lati yulazimu awakhiraha as-sukun awil fathu awil dhammu awil kasru yuqalu innaha mabniyatun ala sukun awil fathi awil dhammi awil kasri. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah nanti cara i'rab. Ketika nanti kita ngi'rab kata-kata tersebut, caranya kita bilang apa? Mabni ala sukun, mabni ala fathi, mabni ala dhammi, mabni ala kasri. Mungkin ada yang bingung, Ustaz, apa maksudnya ngi'rab? Ikutin pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, terutama yang di jilid 1, Nahwu ada jilid 1. I'rab itu adalah salah satu cara dalam bahasa Arab untuk menjelaskan posisi kata dalam kalimat sekaligus tanda yang ada pada akhirannya yang membuktikan bahwa dia posisi katanya tersebut adalah itu. Posisi kata. Buat apa belajar posisi kata? Biar tahu makna yang sebenarnya apa sehingga menafsirkannya tidak salah. Itulah kenapa sebagian orang yang hanya menerjemahkan bahasa Arab dengan modal kamus, apalagi cuma Google Translate modalnya ya, beda dengan orang yang tahu i'rabnya. Ketika dia menafsirkan ayat Al-Quran, beda. Orang yang cuma pakai terjemah modal kamus sama modal Google Translate, itu beda pemahaman terhadap ayat tadi dibanding orang yang tahu i'rabnya. Pengaruh apa tidak? Pengaruh banget. Pernah kita sampai jelaskan ya beberapa kali di acara live event kita jelaskan bagaimana pengaruh i'rab itu kepada dalam penafsiran. Beda dengan yang cuma modal hafalan terjemah. Bukan hafalan lagi kalau sekarang ya, sambil buka HP atau sambil buka teks, baca ceramah pidato padahal dia nggak bisa i'rab. Sehingga rawan terjadi kesalahan, sangat rawan sekali. Sangat rawan sekali ketika menerjemahkan tadi salah. Itulah kenapa banyak orang kemudian menebarkan pemahaman yang salah, baik secara ayat Al-Quran ataupun hadis. Dia sebarkan pemahaman tadi, modal otaknya sendiri, tapi dia masih nggak bisa ngi'rab. Ditafsirkan ke sana ke sini, pikirannya sendiri. Nggak ada ulama bilang gitu, dia sendiri bilang. Dia bilang, saya menemukan ini. 1400 tahun ulama terdahulu nggak ada yang bicara itu, dia sendiri bicara. Inilah awal dari penyimpangan, teman-teman, yang ditegur oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya semakin jauh orang dari bahasa Arab akan semakin dekat kepada penyimpangan. Pentingnya teman-teman bahasa Arab itu menjaga makna dari Al-Quran dan hadis dari penyimpangan. Penting ya teman-teman ya, belajar i'rab ini. Nanti antum sekarang masih nggak ngerti kalau yang belum pernah tahu cara ngi'rab ya. Kalau sudah belajar i'rab jauh dia ngerti. Oh iya, pengaruh dalam penafsiran. Saya kasih contoh contoh paling gampang ya. Biasanya kalau bulan Ramadan pada dibawakan hadis apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Saya tanya artinya apa kalau bahasa Indonesia? Barang siapa yang Puasa di bulan Ramadan. berpuasa di bulan Ramadan terus? Ayo, imanan wahtisaban diartikan apa? Dengan keimanan dan mengharapkan. Ada yang mengartikan dengan keimanan. Terus ada lagi yang menafsirkan yang lain, coba? Ayo. Mengharap pahala. Gimana? Imanan, kenapa kok dia nasab akhirannya? Itulah belajar ilmu i'rab.
teman-teman ya. Imanan di situ nanti untuk belajar namanya maf'ul li ajlih, alasan, tujuan dan sebab orang berpuasa Ramadan adalah landasannya iman. Karena ada yang puasanya landasannya gengsi. Ada yang landasannya karena keluarga saya puasa semua, kalau saya nggak puasa sendiri, Ikut-ikutan. ya ikut-ikutan. Dan macam-macam. Ini kan nggak dijelaskan. Di mana kita bisa tahu? Ya dengan cara mengirob. Imanan di situ adalah maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih artinya adalah alasan, sebab, atau tujuan. Sehingga kalau ditafsirkan secara harfiah, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena, dengan tujuan, dengan alasan iman. Dari mana kata dengan, karena, bukan dengan ya. Di atas landasan atau tujuan atau karena. Dari mana kita dapat? Nggak ada di teks Arabnya. Jadi dia diketahui dari mana? Dari i'rab. Makanya saya bilang kalau orang belajar bahasa Arab, ngaji kitab yang asli Arab, tafsirnya buka tafsir yang bertulisan Arab, beda dengan yang orang buka buku terjemahan. Beda. Kedalaman maknanya beda. Ketika orang mendengarkan ayat Al-Quran, tahu artinya, beda dengan orang yang tahu arti dan i'rabnya, lebih dalam yang tahu arti dan i'rabnya. Saya pernah sebutkan dulu kisah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, seorang mufassir besar, pengarang kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau pernah suatu saat mau buka majelis tafsir seperti biasa, beliau di Masjid Nabawi, setiap habis maghrib beliau buka pelajaran tafsir. Suatu saat beliau mau buka pelajaran tafsir, gak jadi. Beliau duduk di tempat beliau duduk, dan beliau mau membacakan, menafsirkan satu ayat, gak kuat, beliau nangis. Nangis dari waktu maghrib sampai waktu isya. Nggak jadi belajar semua murid-muridnya duduk, nungguin beliau selesai nangis. Dari maghrib sampai isya. Hanya karena mau menafsirkan satu ayat, beliau nggak kuat dan menangis karena beliau tahu maksud dari ayat tadi dengan keluasan ilmu beliau, bukan sekedar i'rabnya saja, disambungkan dengan banyak ilmu-ilmu lain, ilmu hadits, ilmu usul fikih, ilmu yang lain-lain, ilmu bahasa Arab. Itulah teman-teman tafsiran dari ayat hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jelas beda. Apakah sama pahala orang yang sholat berjejer satu sama lain? Beda-beda pahalanya. Antum berbaris samping dengan orang samping antum, itu beda-beda pahalanya teman-teman ya. Tergantung dari apa yang Anda hayati dari masing-masing sholat tadi. Baik, kita lanjutkan dengan latihan. Karena ini saya tahu ini materinya pendek ya. Saya tambah-tambahi dengan hal yang bisa memotivasi antum untuk belajar bahasa Arab lebih. Karena manfaatnya teman-teman, bukan manfaatnya kalau antum belajar bahasa lain, ya udah, hanya di dunia kebanyakannya ya. Kecuali kalau diniatkan untuk akhirat dan tujuan-tujuan akhirat beda lagi. Tapi bahasa Arab, investasi terlama yang pernah antum bisa lakukan. Antum belajar bahasa Arab itu investasi sampai akhirat. Investasi sampai akhirat. Kalau antum belajar bahasa lain, masih ada kemungkinan, ada. Buat apa antum habiskan waktu antum untuk sesuatu yang tidak pasti? Habiskan dengan bahasa Arab. Pasti. Gak akan rugi teman-teman. Gak akan rugi sama sekali belajar bahasa Arab. Dikasih tahu dari sekarang, gak akan rugi belajar bahasa Arab. Sehingga ada pola pikir kita, aduh saya belajar bahasa Arabnya nyantai aja, nyicil-nyicil atau gini. Gak akan dapat. Dari sekarang digas itu bahasa Arab, jangan putus karena tidak akan rugi. Kita lanjut ya sekarang latihan 1. Awal latihan 1 ini, perintahnya adalah tentukan pada kata barusan, kata-kata berikut ini, ya, yang mana yang mabni ala sukun, yang mana mabni ala al-fath, mana mabni ala al-dhamm, mana mabni ala al-kasr. Sebagai murojaah dari yang kemarin sebelumnya kita jelaskan ya, perhatikan baik-baik. Kemarin kita sempat jelaskan kata dalam bahasa Arab itu terbagi 3 ya. Isim, fi'il, harf. Kemarin kita jelaskan ini. Yang mabni, ada harf itu semuanya mabni. Fi'il madhi dan fi'il amr adalah mabni. Oke? 3 ini yang pasti mabninya. Saya ulangi lagi. Harf, fi'il madhi, fi'il amr. Itu mabni semua. Isim dan fi'il mudhari ada yang mabni, ada yang tidak. Tapi nanti kita fokus pada yang sudah kita jelaskan. Tenang, insya Allah mudah. Kita lihat dulu di sini nomor 1. Coba Anda cari di nomor 1 ini masing-masingnya ya, mana saja yang mabni, lalu jelaskan dia mabni dengan apa? Dengan sukun, dengan fathah, dhamma atau kasrah. Tapi kita bilangnya pakai bahasa Arab. Gimana bilangnya?
mabniyun 'alal fathi. Mabniyun 'alad dhammi. Gitu ya bilangnya ya. Tidak dengan bahasa Indonesia. Baik. Kita tunjuk yang belum pernah dulu. Yang tadi sudah pernah, kita lompatin dulu ya. Coba Lombok. Yang dari Lombok. Silakan nomor 1. Apa Ustaz? La yastati'ul insanu an ya'isha munfaridan. Baik, kalau Jadinya, kita tunggu dulu. Mundur ke yang tadi ya. Yang kita anggap mabni, kita fokus yang huruf fi'il madhi sama fi'il amr saja ya. Yang ini fi'il madhi, yang ini ya fi'il amr dan harf Iya, saja. Oke? Yang isim sama fi'il mudhari tinggalkan dulu. Baik. Oh ya. Kita lihat. La itu mabni atau bukan? Mabni Ustaz. Mabni, kita tandai dulu dia mabni. Kenapa? Karena dia huruf, harf ya. Terus Karena yastati huruf. itu ya, yastati itu fi'il mudhari, kita tinggalkan fi'il mudhari. Al-insan. Isim kita tinggalkan, dia Al-insan, bukan mabni, dia mu'rab. An itu mabni atau bukan? Benar. Mabni karena Ustaz, huruf. Karena huruf. Huruf. Oke, kita catat di sini. Ya. La ini huruf. An ini juga huruf. Kalau huruf pasti mabni. Terus Ya'isha itu apa jenisnya? Fi'il mudhari ya. Fi'il Kita mudhari. tinggalin. Munfaridan ini jenisnya apa? Iya. Isim kita tinggalkan, dia bukan mabni. Ingat baik-baik Ya. tadi kita jelaskan, yang kita fokus hanya 3 harf, fi'il madhi, fi'il amr. Udah 3 ini aja ya, karena mereka yang mabni. Gitu. Oke, berarti la itu mabni alal apa? Ala huruf. Mabni alal fathi. Alal fathi. Patah. Alal fathi. Alal Alal fathi. fathi. Yakin? Baik, perhatikan Alal teman-teman semua Yakin. sekarang fokus dengan penjelasan saya. La, saya tulis begini ya. La, diantaranya tulisan seperti ini. La itu terdiri dari 1 huruf atau 2 huruf? 2 huruf, Ustaz. Apa saja? Apa saja? Lam sama alif. Lam dan alif. Alif. Oke. Harokat fathah di huruf apa? Lam. Lam. Alif pakai harokat apa itu? Syakelnya apa alif? Sukun. Perhatikan baik-baik. Lamnya pakai fathah. Alifnya pakai sukun. Yang kita hitung yang mana? Yang paling akhir. Berarti kita bilang apa? Mabni ala sukun. Jelas ya? Bukan mabni alal fathi. Yang kita lihat huruf terakhirnya, bukan bunyinya, teman-teman ya. Terus kalau an, ini mabni ala apa? Masukun. Ala sukun. Gampang banget, teman-teman. Gampang banget. Yang bilang bahasa Arab sulit, ya. Ternyata nggak sulit. Cuman gitu aja belajar bahasa Arab ya. Kita lanjut nomor 2. Siapa yang siap akhwat ya? Kita tunjuk akhwat. Jangan takut nyoba ya. Kalau ada gurunya nggak boleh takut nyoba. Kalau nggak ada gurunya, jangan coba-coba. Iya, hati-hati. Kalau nggak ada gurunya, Anda pede malah salah, ngajarkan yang salah ke orang. Kita lanjut Reski. Coba Reski. Cari di sini. Mana saja yang mabni? Istaraha. Mabni atau bukan? Reski Amelia, dinyalakan mic-nya dulu. Istaraha. Mabni atau bukan? Suaranya nggak masuk ya? Kita lompatin dulu. Madinah, coba Madinah. Ini Reski, udah masuk suaranya? Nam Ustaz, Ya, silakan Reski. istarahal maridu wa nama nauman hadian. Oke, yang mabni di sini apa saja? Langsung aja biar cepat, tunjuk. Kata yang mana? Istaraha ini apa jenisnya? Mati. Fi'il madhi ya? Berarti dia adalah Al-madi. mabni. Al-maridu apa jenisnya? Isim. Isim. Isim tidak kita bahas. Isim. Lompatin. Wa. Wa huruf. Wa harf. Berarti Harf. dia mabni. Oke, terus. Nama. Jenisnya apa? Madi. Fi'il madi. Fi'il madhi. Madi. Berarti dia mabni. Pokoknya ingat teman-teman. 3 hal ini pasti mabni. Apa saja? Haraf, fi'il madhi, fi'il amr. Pasti mabni. 3 ini. Nauman hadian. Nauman apa? Isim. Kita lompati. Hadian. Apa?
Isim. Kita lompat. Mungkin pasti di sini ada yang bertanya-tanya, Ustaz, gimana biar tahu ini isim, fiil apa harf, gimana? Dulu di jilid 1 udah kita jelaskan beberapa episode ya. Mundur ke jilid 1. Dulu kita buat episode khusus gimana cara tahu ini isim. Oh, ciri-cirinya kalau ada tanwin itu isim. Dulu kita pernah belajar fiil ada 3 jenis, madhi, mudhari, amr. Mundur ke jilid 1, makanya kalau teman-teman di sini kan udah di jilid 2 nih. Nah, mundur dulu ke jilid 1, belajar di situ. Udah ada rekamannya lengkap di YouTube ya, kita 15 episode hatam. Bentar doang 15 episode itu. Kalau orang nonton drama Korea bisa sampai lama ya, di maraton ya. Ente untuk ngejar sesuatu yang maksiat gitu ya, sampai maraton gitu. Kok ngejar ilmu kok nggak mau ya? Kan kalau drama Korea kan maksiat ya. Cewek cowok itu terus ciuman segala macam kan maksiat. Masa nggak dibilang maksiat? Nama ini apa? Fi'il madhi. Oke. Sekarang kita lihat. Istaroha. Tadi siapa yang saya tunjuk? Reski ya. Istaroha. Dia mabni ala apa ini? Mabni ala al-fathah. Ala al-fathi. Ala Bilangnya ya. al-fathi. Oke. Wow di sini. Mabni ala Ala fathi al-fathi. juga. Nama mabni ala Mabni ala al-fathi. ala al-fathi. Oke, kita lanjut ke yang contoh ketiga. Kita tunjuk yang belum pernah ya. Yang belum pernah jangan takut mencoba. Coba aja. Kalau ada gurunya berani salah. Kalau nggak ada gurunya jangan berani salah. Kita tunjuk Misbah. Coba Misbah. Belum pernah soalnya. Dibaca nomor 3. Nah. Idza zara insanun maridan wajaba an yaj'ala ziyarata qasiratan. Oke. Di sini coba cari, kita urut aja ya. Idza mabni atau bukan? Mabni. Mabni karena huruf ya. Terus zara Mabni. mabni karena fi'il madhi. Insanun isim kita lompati. Isim. Maridun isim kita lompati. Wajaba Madhi. mabni alal. Al-Fathi. Idza mabni ala apa kalau idza? Sukun. Hati-hati. Patokannya bukan ini. Patokannya yang mana? Alifnya ini pakai sukun. Idza. Berarti mabni ala sukun. Kita lanjut. An itu mabni atau bukan? Mabni. Alal apa? Sukun. Ala sukun. Sukun. Ya ja'al. Enggak. Fi'il mudhari tidak kita bahas. Tidak dibahas ya. Bukan berarti fi'il mudhari semuanya mu'rab, enggak. Ada rinciannya. Sudah kita jelaskan ya. Isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il mudhari ada yang mabni, ada yang mu'rab. Lanjut. Az-ziyarata. Apa ini? Isim kita tinggalkan. Qasirah. Isim juga. Isim itu gampang ya teman-teman. Kalau akhirannya tanwin pasti isim. Kalau berawalan alif lam pasti isim. Udah. Akhirannya tanwin itu pasti isim. Kalau awalannya alif lam itu pasti isim. Udah. Kalau misalnya kayak gitu, dia bukan yang kita bahas sekarang. Baik, kita lanjut. Contoh yang terakhir di latihan 1. Kita tunjuk yang akhwat ya. Barusan udah akhwat ya. Ikhwan. Pak Yayan, coba Pak Yayan. Fadol. Silakan Pak Yayan. Nahnu Nahnu nuhibu wa na'malu ala rafi sya'nil biladi. Baik. Dicari di sini atau diurut aja. Nahnu mabni atau bukan? Mabni. Kita bilang mabni alal Dhamma. dhammi. Dihafal ya. Nuhibbu mabni atau bukan? Mabni. Bukan. Fi'il mudhari ya. Nuhibbu fi'il mudhari. Nah, kita lompatin. Al-watana. Isim. Isim tinggalkan. Wa. Huruf. Tapi nanti kita bilangnya bukan wa ya. Kalau satu hurufnya kita bilang pakai namanya dalam huruf hijaiyah. Al-wawu. Al-wawu mabniyun alal fathi. Oke. Latihan di kepala kita ada papan tulisnya ya. Di kepala kita sambil dibayangkan papan tulisnya. Wa al-waw mabniyun alal fathi. Na'malu. Apa ini? Na'malu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ala. Huruf. Harf mabniyun ala. Apa Pak Yayan? Mabni ala apa ini?
Sukun. Perhatikan, ala kita bagi jadi terdiri dari 3 huruf. Ain, lam, dan akhirannya ini apa ini namanya? Ya. Ya. Bukan ya. Ya. Alif, maksur. Alif maksur. Ain harokat fathah, lam harokat fathah, alifnya berharokat, bukan harokat, bersyakel. Sukun. Itu syakelnya sukun. Ala. Bukan ya ya. Nanti kalau pakai ya, alai jadinya. Beda. Terus, berarti dia mabni ala sukun. Rafa. Apa rafa? Isim. Isim kita lompati. Sya'an itu juga isim. Al-bilad juga isim. Berarti Isim. cuma nahnu, al-waw, dan ala yang mabni. Baik. Saya sarankan bagi yang bingung membedakan mana fi'il, mana isim, mana huruf. Itu sudah kita bahas di jilid 1. Banyak babnya, bukan satu bab saja kita jelaskan tentang itu. Kita lanjut latihan 2. Saya baca versi Arabnya aja, lebih yakin yang Arabnya ya. ضع كل اسم من الأسماء المبنية الآتية في جمل 3 بحيث يكون فاعلا في الأولى ومفعولا به في الثانية ومسبوقا بحرف جر في الثالثة. Oh, kayak gitu maksudnya ya. Di sini disuruh kasih contoh. Untuk yang latihan 3 kita lompatin, tidak kita bahas ya. Kenapa? Kepanjangan. Kita mau meringkas waktu. Latihan 2 aja kita fokus. Di sini disuruh dikasih 3 macam kalimat. Satu kalimat nanti diletakkan sebagai fa'il. Yang pertama nanti dijadikan fa'il, pelaku. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang kedua dijadikan maf'ul bih, namanya bukan maf'ul. Kemudian dijadikan didahului oleh huruf jar yang ketiga. Baik, di sini kita buat lembaran baru untuk menjelaskan yang barusan. Antum meletakkan barusan contohnya kata man. Jadi semua contoh yang diberikan ini adalah mabni. Man itu mabni, alladzi itu mabni, hadza itu mabni, haula juga mabni. Mau Anda letakkan dimanapun di dalam kalimat, dia pasti berakhiran seperti itu. Nggak bisa tiba-tiba berubah haula'u, nggak bisa. Karena dia mabni, pasti akhirannya kasroh. Haula'i. Nggak bisa dia tiba-tiba jadi sukun, nggak bisa. Nggak bisa tiba-tiba dia jadi fathah, haula'a, nggak bisa. Memang bawaannya orang Arab sejak dulu mengucapkannya haula'i. Itulah yang dimaksud dengan mabni. Baik. Alladzi, ya gini terus. Alladzi ada ya-nya ya di belakangnya. Kayak gini pastinya. Dia orang Arab dari dulu bacanya alladzi seperti ini. Tidak boleh dibaca alladzia, alladzi, alladziyu, nggak bisa. Pasti dia sukun. Itulah penjelasan dari mabni secara singkat. Teman-teman ya. Baik. Sekarang kita letakkan, saya kasih di sini mungkin bebas pilih mau letakkan dalam kalimat siapa saja di sini ya. Letakkan dalam kalimat kata alladzi. Alladzi. Satu sebagai fa'il, satu sebagai maf'ul bihi, satu sebagai majrur. Kena huruf jar. Baik. Siapa bisa kasih contoh alladzi sebagai fa'il? Coba. Yang angkat tangan ini semua saya anggap tahu ya. Siapa yang bisa meletakkan sebagai fa'il? Oke, mulai mundur pada turun tangan-tangannya. Oke. Boleh. Pasar coba, pasar ekspres. Pasar ekspres coba, fa'il. Alladzi sebagai fa'il. Gimana? Mana pasar ekspres? Nyalakan mic-nya. Zahabal ladzi Minal Quran Ustaz, kalimat Terserah. zahabal ladzi allazina idza talu 'alan nasi Bukan yastawfun. alladzina, ini alladzi ya. Alladzi. Allazi khalaqal insana. Tapi bukan. Kalau fa'il harus disebut setelah apa? Antum belajar? Setelah fi'il. Nah, berarti harus fi'ilnya dulu. Gimana? Pak Yayan tadi udah betul? Gimana? Zahaba? Ja'alladzi. Zahaballadzi. Apa misalnya? Telah pergi orang yang apa? Yang apa Pak Yayan? Zahaballadzi Zaujatuhu. mujtahidun. Zahaballadzi huwa mujtahidun misalnya. Atau zahaballadzi Mujtahidun juga bisa Ustaz. ijtahada. Nah, kayak gini aja ya, biar aman. Hindari salah.
Dhahabal ladzi ijtahada. Telah pergi orang yang berusaha, bersungguh-sungguh, rajin. Saya kata alladzi sebagai fa'il. Sekarang alladzi sebagai maf'ul bihi. Siapa bisa kasih contoh? Siapa bisa kasih contoh? Mungkin ada yang bingung, Ustaz, kapan belajar fa'il sama maf'ul bihi? Sudah dulu, di jilid 1. Udah pernah. Satu bab khusus fa'il, satu bab khusus maf'ul bihi, satu bab khusus huruf jar. Pernah dulu ya. Zaidun. Bentar, kita Allah. tunjuk ya Pak ya. Siapa di sini dulu yang bisa? Ana Asad. Bentar, yang belum pernah. Kita dulu kan yang belum pernah. Mana akhwat ini? Kader-kader ibu. Harus siap ini, yang ibu-ibu. Yang mau jadi ibu-ibu juga. Siapa yang bisa kasih contoh? Alladzi sebagai maf'ul bihi. Satu orang ini ya. Nensolin, coba nensolin. Ra'ayna alladzi ijtahada. Ra'ayna, kami melihat. Alladzi, orang yang ijtahada, bersungguh-sungguh. Bagus. Alladzi sebagai objek. Fa'il tadi subjek atau doer. Kalau maf'ul bihi sebagai objek. Terus majrur. Siapa bisa kasih contoh kalau kena huruf jar? Yuk. Dimas, silakan Dimas. Kasih contoh. Mas. Marartu billadzi ijtahada. Marortu, saya melewati. Billadzi, dengan atau melewati orang yang ijtahada, bersungguh-sungguh. Gampang ya? Begitu caranya. Alhamdulillah, Di Ustaz. situ. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Mudah kan? Alladzi di situ walaupun dia sebagai fa'il harusnya rofa tapi pakai sukun. Alladzi sebagai objek harusnya rofa tapi pakai sukun. Majrur harusnya jar, kok maf'ul bih harusnya nasab tadi ya. Majrur harusnya jar, dia tetap akhirannya sukun. Alladzi, alladzi, alladzi. Enggak berubah-ubah. Itulah disebut dengan mabni. Sekarang kita terakhir sebelum kita tutup, saya kasih tahu dulu besok. Besok ada acara khusus untuk yang akhwat ya. Saya diundang untuk mengisi kajian tafsir Quran. Tetapi saya lebih milih cerita ya, kisah. Saya membahas kisah Ashabul Kahfi dari sudut pandang tafsir-tafsir terdahulu, ditambah dengan perbandingannya dari catatan-catatan klasik orang-orang Nasrani. Jadi kisah Ashabul Kahfi itu sangat berkaitan dengan orang Nasrani di masa lalu. Dan orang mungkin menyangka bahwa Nasrani itu identik dengan Trinitas atau menyembah Yesus. Padahal tidak. Nasrani di masa lalu itu berpegang dengan akidah tauhid. Antum kalau baca di surat tentang Ashabul Ukhdud itu mereka yang disiksa di parit-parit itu di daerah Yaman itu orang-orang Nasrani yang berakidah tauhid, menyembahnya Allah yang satu. Ashabul Kahfi juga disebut juga menurut sebagian sumber bahwa mereka adalah orang-orang Nasrani yang berakidah dengan akidah tauhid. Itulah kenapa orang-orang Nasrani di masa lalu itu disiksa dan diazab sehingga mereka banyak kabur ke goa-goa. Bukan hanya Ashabul Kahfi saja, banyak yang kabur ke goa-goa. Nah, besok saya jelaskan secara rinci itu, dan saya yakin insya Allah tidak bisa Anda temukan di kajian manapun, karena memang ini banyak membandingkan dari kitab-kitab tafsir, perbandingan antara tafsir Ibnu Ashur dengan tafsir Ibnu Katsir, dengan tafsir Al-Jazairi, dengan tafsirnya Asy-Syaukani. Tapi saya banyak rujuk ke Ibnu Ashur dan Ibnu Katsir ya, dan Syekh Ibnu Utsaimin juga yang banyaknya. Terus kita bandingkan dengan versi ahli kitab, yaitu orang-orang Nasrani masa lalu. Kemana tuh Pak Cat? Tapi ini khusus untuk yang akhwat ya, perempuan saja. Karena kajiannya khusus perempuan. Kapan? Besok yang ikhwan nggak ada dulu yang kajian kayak gitu. Khusus akhwat, besok acaranya kita share di pagi hari ya, jam 8 sampai jam 10. Insya Allah. Bisa cek spoilernya, materinya kita nyiapkan matang-matang ya. Materinya bukan sekedar ngomong, tapi ada materinya dipresentasikan dengan baik. Besok bisa dicek di Instagram story kita yang terbaru, di situ baru kita sampaikan. Kita lanjut sekarang dengan kata haula. Oh, jangan terlalu sulit deh nanti haula. Nggak apa-apa deh, agak sulit dikit biar menantang. Haula. Apa artinya haula? Siapa yang sudah belajar arti haula? Mereka laki-laki. Mereka bukan mereka. Mereka ini. Salah. Ini bentuk jamak. Haula itu adalah hadza dalam bentuk jamak. Dia artinya adalah ini.
Baru dikasih kata mereka dalam kurung. Laki-laki. Jadi haula itu arti sebenarnya adalah hanya ini. Ini. Jamak. Untuk kata tunjuk ya. Bukan mereka artinya ya. Kalau diartikan secara lengkap ada artinya mereka. Baik. Sekarang kita lanjut. Di sini kita kasih 3 versi tadi. Kita bilang sebagai fa'il pelaku, sebagai maf'ul bihi objek, sebagai majrur. Baik, siapa bisa kasih contoh sebagai fa'il haula'i? Yuk. Kita tunggu yang lain, jangan yang sudah-sudah. Mana yang lain ini? 50-an orang, ayo. Kita tunjuk. Jangan takut salah. Ntar kita lompatin dulu. Yang lain coba. Apa yang bisa? Ini ada yang bukan dari Indonesia juga, ada yang dari luar negeri di sini ikut, saya tahu. Coba, berani nyoba, yuk. Di sini ada yang dari luar negeri juga ya, teman-teman ya. Jadi yang belajar di Kuba itu ada yang dari Jepang, ada yang tinggalnya di Taiwan, ada yang orang asli Jepang juga, ada yang Brunei, ada yang Malaysia. Coba, siapa bisa? Saya Ustaz. Sifa tadi sudah ya. Mana yang lain? Gak apa-apa deh Sifa, coba sebagai fa'il. Coba. Haula. Gimana contohnya? Gampang, kalau sebagai fa'il sebut fi'ilnya dulu ya. Kasih kata kerja. Kata kerja apa? Gimana Sifa? Ini ya Ustaz. Ini. Ada. Ini. Coba Sifa. Antum haula itu dauna. Bukan, kan kalau fa'il harus ada fi'ilnya dulu. Kalau antum haula nggak ada fi'ilnya itu di awal. Fi'ilnya dulu sebut lalu kasih haula. Ada. Nah, kan fa'il itu harus ada fi'ilnya teman-teman ya. Sebelumnya. Yuk, siapa yang bisa? Pak Wiranto, silakan Pak Wiranto. Ini bukan Pak Wiranto Purnawirawan ya. Bukan ya, beda ya. Baik. Silakan Pak Wiranto. Qara'a haula'i al-Qur'ana. Qara'a haula'i al-Qur'ana. Bagus. Mereka ini membaca Al-Qur'an. Qara'a haula'i al-Qur'ana. Haula sebagai fa'il. Gini ya cara membuatnya ya. Fi'ilnya dulu, baru fa'il, baru objek. Yo, sekarang yang sebagai maf'ul bihi, siapa bisa? Yang lain, kita tunjuk yang lain. Lombok, ya udah Lombok, yang ada Lombok. Silakan. Konsep. Saltu haula'il insanu. Jangan insan, kalau insan satu. Haula'it tullaba. Tulaba. Kalau diartikan, aku bertanya kepada mereka ini para murid. Ya. Gitu. Aku menanyai mereka ini para murid. Mereka ini sebagai objek. Lanjut, kalau majrur berarti dikasih huruf jar sebelumnya. Siapa bisa? Silakan Arsyad ini, coba Arsyad. Kita tunjuk Arsyad. Yo. Ji'tu ila haula'i tullab. Ya. Ja'a ila, enggak apa-apa. Ji'tu haula'i tullab. Ila haula'i. Atau kita bilang dhahabtu boleh juga. Dhahabtu ila haula'i tullab. Di situ ada kata ila sebelumnya, maka dia adalah majrur. Perhatikan semuanya berakhiran kasroh, kasroh, kasroh. Enggak ada kita bilang sa'altu haula'a. Qara'a haula'u, enggak gitu. Semuanya haula'i, haula'i, haula'i. Inilah yang dimaksud dengan mabni. Akhirannya tetap seperti itu, tidak berubah sama sekali. Baik, cukup di sini dulu teman-teman untuk materi kita kali ini. Sisanya nanti bisa Anda cek. Kalau hadza gimana? Letakkan sebagai fa'il, sebagai maf'ul bihi, sebagai majrur. Antum letakkan sendiri ya. Tinggal diisi sendiri, buat tabel seperti ini lalu karang. Ya. Buat seperti ini lalu karang sendiri kalimat-kalimatnya. Baik, cukup segini dulu dan kita berjumpa lagi di pekan yang akan datang. Pekan ini sudah nggak ada lagi besok karena saya ada acara, jadi nggak bisa. Kita bahas lagi lanjutannya yaitu tentang macam-macam i'rab, lawan dari bina ya. Lawan dari bina adalah i'rab. Kita belajar macam-macam i'rab insyaallah di pekan yang akan datang. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Yang akhwat jangan lupa kalau ingin ikut acaranya cek Instagram story kita di Kursus Kuba. Di situ kita jelaskan materinya apa aja, bisa dilihat di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Barakallahu.